Taib ahibati fillah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Pak Ustadz selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang ingin saya sampaikan, Rasul SAW jamaah ketemu lagi sama SAW. Jangan disingkat sholawat buat Nabi alaihissalam. Ini loh pahala sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bersolawat kepada Nabi SAW, Allah tuh membalas solawat kita 10. Masa kemudian antum cuma SAW? Menikah lagi setelah, menikah lagi. Yang ingin saya sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah lagi setelah istri Khadijah wafat. Jadi kalau betul mengikuti sunnah Rasul SAW lagi sallallahu alaihi wasallam, tunggu istri pertama tidak ada, wafat. Maaf Pak Ustadz, kalau yang saya sampaikan tidak berkenan, maksud saya supaya benar-benar tidak asal menikah lagi. Mohon tanggapannya. Ahibati fillah, sejatinya Allah Azza wa Jal membolehkan menikah lagi itu tidak harus istri meninggal dulu. Buktinya apa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, istrinya berapa Abu Bakar? Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Ali memang baru menikah lebih dari satu setelah meninggalnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Tapi itu bukan menjadi syarat. Yang Allah syaratkan itu adalah mampu berlaku adil dan mampu memberikan nafkah kepada istrinya, mampu dengan segala tanggungan dia punya istri 2. Makanya kita tadi sampaikan jangan bermudah-mudahan untuk nikah lagi. Bahkan sebagian ulama berpendapat istri 1 itu lebih selamat kalau memang udah cukup. Udah cukup ya, kita bicara udah cukup, maksudnya suami udah nggak mikirin yang lainnya gitu. Tapi ada satu saat ya, mungkin sang suami ini, anak sekarang cukup 1, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi ngelihat bertambah tahun istrinya bertambah tua. Sedangkan dia ingin punya anak lagi. Dia ingin memperbanyak umat Nabi SAW. Pilihannya mana? Dia ceraikan istrinya, lalu dia menikah jadi ganti istri, atau dia tetap dengan istrinya yang sudah tua ini, namun dia menikah lagi. Ya menikah lagi, pilihan buat dia yang lebih baik. Asalkan tadi mampu jemaah. Jadi syaratnya bagi para wanita, karena memang para laki-laki ini sering mengatakan Rasulullah SAW istrinya lebih dari 1. Benar. Tapi engkau juga harus mampu berlaku adil. Kalau nggak mampu jangan. Dan Nabi SAW bukan hanya adil jemaah. Beliau sampai ke tingkatan ihsan, berbuat baik kepada istri. Beliau alaihissalam bagaimana memberhentikan pasukan perang untuk istri. Sebagian kita istrinya minta ini itu, waduh marah-marah. Nabi alaihissalam mengatakan khairukum khairukum linisaihi wa ana khairukum linisai. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama bini-bininya, sama keluarganya. Dan aku orang yang paling baik sama keluargaku. Maka tolong jangan hanya berpikir nikah lagi, tapi lupa bagaimana perintah Nabi SAW untuk berbuat baik kepada istri-istri dan anak-anak. Karena ada kejadian jemaah. Ada suami-suami, kadang-kadang suami yang berani nikah lagi ini, ada yang nekat. Ada yang niatnya bukan lillahi ta'ala, hanya untuk berbangga-banggaan. Sampai ada kejadian di sebuah tempat, mereka mengadu, Ustaz. Istrinya ini mengadu, Ustaz, suami anak ini nikah lagi. Dan anak ridho, Ustaz. Anak katakan kepada dia, fadhal. Tapi syarat
istrinya, jangan dikumpulkan ana sama istrimu yang kedua. Kata suami, enggak, aku akan kumpulkan satu rumah, aku akan bikin rumah yang besar, kumpul satu rumah di sana. Bolehkah seorang suami memaksa hal itu? Enggak boleh. Allah Azza wa Jalla mengatakan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna. Jangan membahayakan istri-istri kalian. Istri kumpul sama mertua aja kalau membahayakan dia, suami harus carikan rumah sendiri. Gimana dikumpulkan sama istri keduanya? Ternyata suaminya itu ingin menunjukkan bahwa dia mampu satu rumah dengan dua istrinya, dengan tiga istrinya. Maka dia akan dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW tidak mengumpulkan istri-istrinya satu rumah, enggak. Semuanya punya rumah masing-masing. Terus antum mau merasa lebih baik, anak mampu mengumpulkan istri anak satu rumah. Perempuan itu punya kecemburuan. Mungkin dia takut kepadamu, sehingga dia menerima karena ancaman-ancaman suami. Jadi istri kalau ridho nggak apa-apa, tapi kalau nggak ridho nggak boleh.